konteksnya itu di Al-Quran itu Yahudi Allah melaknat Yahudi, ya kan? Itu yang dilaknat itu adalah Yahudi yang mengkhianati, Yahudi yang mengkhianati Musa, Yahudi yang mengkhianati Moses, bukan Yahudi yang ikut Moses. Ngerti nggak? Karena apa? Karena Yahudi, kalau ditanya apakah Yahudi ada yang baik? Ada. Ya Yahudi yang setia sama Musa, Yahudi yang setia sama Moses. Karena apa? Yahudi yang setia sama Moses itu akhirnya mereka punya keturunan-keturunan lain, Nabi Ilyasa, betul, Sulaiman segala macam. Jadi dari awal memang ada Yahudi yang jahat, yaitu Yahudi yang mengkhianati. Ketika Nabi Musa mencari di bukit itu, mereka kan nggak sabar, akhirnya mereka nyembah sapi lagi, nyembah sapi lagi. Itu yang dilakukan Allah, gitu kan? Bukan Yahudi yang setia pada Moses. Karena akhirnya apa? Karena Yahudi yang Bani Israel yang setia pada Moses, akhirnya toh mereka juga punya keturunan nabi-nabi lagi sampai Isa Al-Masih. Betul. Nah, Arab pun ada yang Abu Jahal, Abu Lahab kan itu Arab juga gitu loh. Jadi kita mesti konteksnya mesti benar gitu. Dan Yahudi ada yang jelek, Arab juga ada yang jahat. Siapa yang Arab yang jahat? Ya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Sofyan pun kan juga sebenarnya masuk Islam kan gara-gara terpaksa. Foto Makkah. Ada generalisasi ya. Betul. Tidak boleh generalisasi. Karena saya selalu menyampaikan yang paling mudah adalah dalilnya istri Rasul Sofia orang Yahudi. Maka kita tidak boleh membenci orang Yahudi. Yang kita benci adalah lebih fair sifat. Sifat mereka yang membangkang, membunuh para nabi, mengkhianati para nabi dan seterusnya. Nah, justru di sini kemudian mereka berkomplot, dan ketika mereka berkomplot, mereka jadi mata-matanya. Nah, maka ketika gali parit ini, dua kelompok ini ada di sisi Rasulullah. Nah, ketika di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini para sahabat ketika lagi gali parit ini, mereka penasaran ketika gali parit. Dikisahkan ketika gali parit ini, mereka makanannya adalah tangan dicelupin ke air, lalu kemudian ditaruh di gandum, dijilat untuk seharian. Jadi sangat dikit sekali makanannya. Atau kemudian satu kurma dikasih kemudian orang-orang yang berbaris disuruh ngemut sampai habis kurmanya. Betul, sangat low ransom, sangat panas dan sangat dingin pada malam harinya, dan mereka sangat-sangat susah pada saat itu. Nah, pada saat itulah dalam kondisi begitu ada yang nanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kota mana dulu yang akan kita taklukkan? Awil Madinata ini tuftahu awalan. Mana yang akan kita taklukkan terlebih dahulu? Konstantinia au Rumiyah. Apakah kota Konstantinopel, balik lagi ke sini, atau Roma? Dan dua kota ini ngeri. Konstantinopel ini kota terbesar di dunia dan terindah di dunia pada zamannya. Dan ada Hagia Sophia. Waktu itu belum ada yang 4 ini, belum ada. Tapi Hagia Sophia ini adalah gereja terbesar sekaligus merupakan simbol daripada superioritas orang-orang ortodoks di dunia pada saat itu. Nasrani ortodoks. Dan Roma itu kalau enggak karena Konstantinopel, ini nomor 1 kota ini. Karena kota ini benar-benar bagus, dari dulu memang dirancang dengan banyak sekali fontaine, fontaine itu air mancur. So you like Roman, makanya itu sangat di Roma juga. Betul, makanya di situ ya Roma. Nah, jadi di setiap alun-alun itu ada banyak fontaine, dan hebatnya fontaine di Roma sampai detik saya berbicara itu airnya diambil daripada gunung-gunung dan bisa langsung diminum. Jadi kalau ke Roma, saya pernah ke Roma wudhu di depan Spanish Step. Wudhunya di depan itu, di depan fontaine kura-kura itu. Di wudhu di situ terus naik terus kemudian sholat, di foto-foto orang itu segala macam. Ya intinya adalah di situ adalah dari dulu memang kota yang sangat bagus sekali. Dan orang-orang Romawi selalu bangun kota di atas 7 bukit. Selalu, karena mereka meyakini 7 itu adalah tempat mereka bangun untuk dewa-dewa mereka. Nah, maka Konstantinopel, Roma sama-sama kota 7 bukit. Sama-sama kota 7 bukit, dan ini indah kedua setelah Romawi. Nah, para sahabat nanya pada Rasulullah dalam masa itu, "Ya Rasulullah, yang mana akan kita taklukkan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma?" Jadi bayangkan dalam kondisi ngeri kayak gitu, ini ada sahabat yang nanya, kalau kita boleh mengakses kondisi mental mereka, mereka itu memang betul capek, tapi mereka penasaran. Karena mereka sudah tahu seluruhnya akan takluk dua-duanya, tapi mereka nggak sabar pengen tahu yang mana dulu yang takluk, Konstantinopel atau Roma. Rasul jawab, Madinatu Hirokla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu, wahai kaum muslimin, adalah kotanya Heraklius. Itu Yahudi langsung bilang ini. Dalam sirah diceritakan, Muhammad gila. Karena Muhammad bicara tentang sesuatu yang nggak mungkin terjadi.